Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga mampu hadir dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu sholat zuhur berjamaah yang akan insya Allah dilanjutkan dengan ceramah. Sholawat seiring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliau insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Adapun yang bertindak sebagai penceramah pada siang hari ini, yakni yang mulia Dr. Andes Haji M. Nasruddin SH, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Surabaya, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Hakim, Bapak Panitera dan seluruh jajarannya, Bapak Sekretaris dan seluruh jajarannya, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang tinggal berapa hari ini kita bisa mengisi dengan berbagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tema siang hari ini masih seputar kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat, ada dua orang laki-laki, kita sebut saja si A dan si B, mendatangi Rasulullah SAW berkeinginan untuk memeluk agama Islam. Kemudian oleh Rasulullah diterima dengan baik. Kemudian setelah masuk Islam, dua pemuda ini menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah-ibadah dengan penuh keikhlasan. Singkat cerita, ada terjadi peperangan antara orang musuh dengan orang kafir musyrikin. Si A dan si B ini sudah lama mengharapkan, menginginkan ikut perang, mengharapkan mati syahid.
karena dia memahami atau dia mengerti bahwa orang yang mati syahid itu di salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi bahwa orang yang mati syahid itu bisa membebaskan, bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya yang sudah kemungkinan masuk neraka akan ditarik masuk ke surga. Di lain hadis Nabi juga menjelaskan bahwa orang yang mati syahid itu dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali utang. Jadi utang ini harus diselesaikan dengan sesama manusia. Kalau urusan dengan Tuhan itu setiap saat. Ada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau seseorang menginginkan mati syahid dengan sungguh-sungguh, kemudian dia meninggal di atas tempat tidur bukan karena jihad, maka dia dikategorikan diberi kedudukan sama dengan orang mati syahid. Kemudian kembali ke cerita dua orang tadi ini yang berperang, mereka berharap mati syahid, tetapi takdir menentukan bahwa si A ini mati syahid dalam peperangan, sementara si B masih hidup dalam keadaan buka. Si B ini menjalani kehidupan seperti apa adanya dalam 1 tahun lebih, kemudian meninggal juga si B ini. Artinya dua-duanya sudah meninggal. Di suatu saat ada sahabat yang bermimpi. Mimpinya di akhirat, kelihatan di akhirat si A mau masuk surga ditahan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Kamu di belakang dulu. Ternyata yang si B ini yang duluan masuk surga, padahal ini tidak mati syahid dalam peperangan, matinya di tempat tidur. Setelah bangun, ini cerita sama sahabat ini, kok ini dalam mimpi saya ini orang yang mati syahid belakangan masuk surga, baru jaraknya jauh antara langit dan bumi. Sampailah cerita ini ke Rasulullah SAW. Sahabat kebetulan datang ke sana. Apa sih kok amalan si B ini tadi melebihi dari jihad itu? Amalan apa sih? Padahal ini mati syahid itu kan VIP-nya orang meninggal. Apa sabda Rasulullah SAW? Kenapa heran? Kenapa heran? Bukankah si B ini masih hidup 1 tahun kemudian, masih mendapati bulan Ramadan, masih berpuasa bulan Ramadan, masih tadarus bulan Ramadan, masih bersedekah bulan Ramadan, masih berzikir bulan Ramadan. Pokoknya ini mengisi dengan amalan-amalan soleh dalam bulan Ramadan. Itulah yang membuat dia melebihi daripada amalan jihad fisabilillah. Amalan orang yang mati syahid. Ini kan sesuai juga dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan ihtisaban, ada yang menerjemahkan perhitungan. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan kita punya perhitungan
apa kita punya jadwal, apa yang saya harus lakukan di bulan Ramadan, apa yang saya harus tinggalkan dalam bulan Ramadan. Itulah yang namanya ihtisaban, penuh dengan perhitungan. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan spiritual pasti memahami hal ini. Singkatnya bahwa bulan Ramadan ini mari kita isi mudah-mudahan dengan amalan bulan Ramadan kita mendapatkan pahala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang sudah menginginkan mati syahid meskipun di atas tempat tidur, maka dia dinilai juga sebagai mati syahid. Meskipun mati syahid ada dijelaskan di beberapa hadis, ada bermacam-macam mati syahid, ada yang tenggelam dia kategorikan juga mati syahid, ada yang meninggal dalam keadaan melahirkan mati syahid, ada yang menuntut ilmu mati syahid, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu dikategorikan juga mati syahid. Sampai ada cerita bahwa ada seorang ulama di Jawa ini punya anak yang dititipkan di pondok pesantren, dititipkan di pondok untuk belajar. Anaknya ini sakit, tiba-tiba sakit. Pihak pondok pesantren ini mengembalikan anak ini ke orang tuanya, ke ulama tadi. Apa respon dari ulama ini tadi? Justru marah, anaknya dikembalikan ke rumahnya. Saya lebih suka anak saya meninggal di pondok daripada meninggal di rumah saya. Itulah seorang ulama. Kalau kita punya anak sakit, cepat-cepat bawa kembali ke rumah, biasanya umumnya. Tapi ini seorang ulama yang memahami bahwa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu juga termasuk syahid. Jadi dia mengharapkan anaknya lebih suka kalau anaknya meninggal di pondok dalam keadaan menuntut ilmu daripada pulang ke rumah meninggal di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin dengan cerita kisah yang berkaitan dengan Rasul dan sahabat ini memotivasi kita untuk mengisi bulan Ramadan ini yang masih tersisa beberapa hari. Mudah-mudahan selesainya bulan Ramadan, selesai juga, habis juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita melebihi orang yang mati syahid. Mudah itulah yang mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiquna wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Andes Haji Muhammad Nasruddin Ashab. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa memetik pelajaran, dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang insya Allah mengakhiri dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sebagai moderator ya, MC pada kesempatan siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.